Ruben Onsu sakit parah, begini kronologi dugaan santet yang timpa keluarga Ruben Onsu. Presenter Ruben Onsu diam-diam mendapat teror mistis diduga kiriman santet dari orang yang tak menyukainya. Selama suami Sarwenda tersebut berusaha memendam tanpa mau mempublikasikan. Lantaran semakin menakutkan, ia akhirnya berani menceritakan semua apa yang dialaminya kepada media sosial. Selama ini Ruben Onsu sering mendapatkan mimpi aneh yang berulang-ulang. Karena hanya dianggap bunga tidur aja, ia tak terlalu menggubris mimpi-mimpi itu. Jadi saya sempat dapat mimpi berhari-hari. Mimpinya sama ada orang bilang suruh berhati-hati. Tapi saya nggak pernah menggubris namanya juga mimpikan, kata Ruben Onsu, lalu 3 bulan terakhir itu punggung saya nyeri. Kalau kayak gini, sedang bekerja, sehat-sehat aja, tapi pas malam tuh sakit banget. Akhirnya saya cerita ke Eko Patrio, kata dia bisa jadi karena ada orang yang nggak suka santet. Karena dia juga pernah seperti itu, imbuh Ruben. 1. Sarwenda dengar suara aneh. Selain itu, Sarwenda pernah berkata sering mendengar suara telapak kaki orang berlari di lantai atas rumahnya. Sewaktu Sarwenda menceritakan pada Ruben Onsu, suaminya berpikir positif bila itu hanya tikus. Wenda sebelumnya sering ngomong ada yang lari di atas. Gue bilang, tikus kali. Dia yang, kan kamu gak pernah di rumah. Aku tuh selalu di rumah. Gue emang gitu kalau Wenda lagi panik, gue tenangin. Begitu sebaliknya, tutur Ruben. 2. Teror berdarah. Kejadian yang menyadarkan bahwa keluarganya sedang tak baik-baik saja ketika Ruben Onsu pulang dari bekerja pada malam hari. Biasanya sebelum membersihkan diri dia menyempatkan mencium Sarwenda, namun saat itu melewati ritual tersebut dan langsung masuk kamar mandi. Usai membersihkan muka di wastafel dan bersiap mandi di bawah kucuran shower, paha Ruben tiba-tiba keluar darah segar. Sontak pria berumur 35 tahun ini berteriak histeris memanggil nama istrinya Sarwenda. Abis cuci muka di wastafel mau jalan ke shower, pas nunduk itu darah keluar dari paha kayak orang keguguran. Itu gue teriak-teriak dong, yang. Wenda sempat anggap ada luka. Akhirnya setelah dilap memang gak ada luka, gak ada sobekan. Kalau emang luka kena air pasti perih dong, tapi ini gak sakit. Pas Wenda lihat gak ada luka dia kaget, kok kayak di sinetron, dan emang bener kayak di sinetron. Gue gak pernah ngalamin ini soalnya seumur hidup gue. Kisahnya seraya bergidik ngeri. Talia didatangi bayangan hitam belum usai Sarwenda membersihkan darah yang berceceran. Pintu tengah kamar Ruben Onsu menutup sendiri dengan begitu keras. Hal itu membuat Talia terbangun dan berteriak kaget. Saat Ruben Onsu menghampiri, ia melihat bayangan hitam begitu besar berusaha dekati anaknya. Saat Wenda lagi ngelap darah, Talia kan lagi tidur tiba-tiba langsung bangun teriak ayah. Gue otomatis lari dong. Pas gue lari itu gue ngelihat makhluk gedenya bukan main. Lari ke arah Talia juga. Gue masih dalam keadaan telanjang langsung peluk anak gue, ujar presenter papan atas tanah air tersebut. 4. Ular kobra datang ke rumah. Puncak dari semuanya yang membuat Ruben merasa tak lagi bisa berdiam diri ketika seekor ular kobra ditemukan di bawah kursi tempat anaknya bermain. Ia merasa seharusnya kejadian ini tak sampai mengganggu keluarga kecilnya. Puncaknya pas saya lagi di Singapura, Wenda tiba-tiba telepon saya. Dia bilang Talia teriak-teriak lihat ular kobra. Begitu Talia ditarik, saya minta Wenda fotoin buat bukti dan minta tolong ke driver untuk buang ular itu. Belum lagi ketika adik saya bilang pas ada di rumah digangguin. Di situ saya merasa harus cerita, tandasnya. Rentetan semua itu kemungkinan adanya santet yang selalu membayangi dari keluarga Ruben Onsu. Dan dugaan kami musibah, sakit yang dialami keluarga Ruben dikarenakan kena santet. Benar atau tidaknya itu semua asumsi dari kami. Bagaimana menurut kalian? Masukkan komentar Anda di kolom komentar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.